Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Jafar Arifin SKM MKM selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dan diskusi kami yaitu tentang perencanaan dan evaluasi program KIA, KB dan imunisasi Puskesmas Bakung, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya ada data umum dan data khusus. Untuk data umum, Puskesmas Bakung adalah UPT Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Kecamatan Teluk Betung Barat yang mencakup 5 kelurahan dengan luas wilayah 1041 hektar dan penduduk 33.140 jiwa. Fasilitasnya itu ada 1 puskesmas induk, 5 puskeskel, 2 kelas umum, 1 dokter gigi, 4 bidan swasta, serta 26 posyandu. Nah, bangunan seluas 176 meter persegi ini di atas lahan 200 meter persegi. Dalam sumber daya lengkap mencakup semua program pelayanan kesehatan termasuk puskesmas keliling dan pembantu, serta fokus pada pemberdayaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, untuk data khususnya yaitu pada tahun 2022 tidak ada kematian ibu, bayi, dan balita yang mencolok. Kemudian ada penyakit terbanyak yaitu nasofaring, malaria, hipertensi, dermatitis, dan demam, serta penyakit lainnya itu ada gastritis, diabetes, dan diare. Tidak ditemukan KLB serta menandakan surveillance efektif. Selanjutnya itu ada capaian yang terdapat di Puskesmas Bakung yaitu ada keempat yaitu mencapai 100,86% dari target 94%. Kemudian ada persalinan nakes yang mencapai 100%, kemudian imunisasi dasar yang mencapai 95,08 dari target 92%, kemudian ada vitamin A yang mencapai 91,88%, kemudian ada ASI eksklusif juga cukup tinggi yaitu 79,96%. Kemudian ada pun capaian yang belum optimal di Puskesmas Bakung ini yaitu ada screening PTM sebesar 13%, kemudian ada PHBS rumah tangga yang mencapai 56,81 dari target 70%, dan ada uji kelurahan juga yang masih di angka 60% dari target 100%. Nah, hasil survei dari penataan data program yang dilakukan oleh Puskesmas Bakung ini menunjukkan bahwa seluruh posyandu aktif beroperasi 100%. Selain itu, program surveillance kewaspadaan dini dan respon atau SKDR dilaporkan secara tepat dan lengkap setiap minggu selama 52 minggu dalam setahun. Puskesmas ini menunjukkan kinerja yang baik dengan beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya itu ada analisis situasi kesehatan. Yang pertama itu pengumpulan data kinerja puskesmas. Nah, jadi data kinerja puskesmas Bakung tahun 2022 sampai 2023 ini diperoleh dari profil puskesmas Bakung tahun 2023. Nah, program KIA, KB, dan imunisasi ini merupakan bagian dari upaya kesehatan wajib yang dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah kerja puskesmas Bakung yang mencakup 5 kelurahan. Yang pertama itu Bakung, Kuripan, Negeri Olok Gading, Sukarame, dan Batu Putu. Terus selanjutnya itu ada analisis data. Yang pertama itu kecenderungan pencapaian status kesehatan masyarakat dan kinerja puskesmas. Nah, jadi yang pertama itu kesehatan ibu dan anak. Cakupan pelayanan ibu hamil ini mencapai lebih dari 90% dari kunjungan ke-1 dan ke-4. Jadi, yang kedua itu cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan tinggi, lebih dari 85%. Penurunan angka kematian bayi dan ibu dari tahun sebelumnya meskipun masih terjadi 2 kematian neonatal pada tahun 2022. Nah, yang kedua itu keluarga berencana atau KB. Jadi cakupan peserta KB aktif sebesar 77% dengan jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik dan juga implan. Yang ketiga itu imunisasi. Nah, ini yang pertamanya itu capaian imunisasi dasar lengkap atau IDL-nya itu sebesar 90,4% mendekati target nasional. Nah, dropout rate antara DPT 1 dan DPT 3 rendah, menunjukkan keberhasilan program edukasi dan kunjungan posyandu. Selanjutnya itu ada hasil kinerja dan mutu penyelenggaraan kesehatan. Yang pertama itu program berjalan sesuai standar operasional prosedur. Yang kedua, tenaga kesehatan memadai dan terdistribusi di seluruh kelurahan. Yang ketiga itu tersedianya vaksin dan logistik pendukung program cukup baik. Terus pelaporan dan pemantauan melalui SIP sudah berjalan dengan baik.
Selanjutnya itu yang ketiga, prediksi status kesehatan dan kinerja puskesmas tahun ini itu target cakupan KIA dan imunisasi diprediksi tercapai dengan konsisten, namun tantangan tetap ada. Yang pertama itu peningkatan partisipasi KB jangka panjang, serta penanganan kehamilan risiko tinggi di wilayah terpencil. Terus ada hambatan potensial. Yang pertama itu jarak geografis, seperti waktu tempuhnya ke puskesmas. Terus ada ketersediaan alat transportasi. Terus yang keempat itu identifikasi faktor pendukung dan penghambat perubahan. Yang pertama itu faktor pendukungnya ada SDM, sumber daya manusianya. Selanjutnya dukungan kader, dan yang ketiga itu pemanfaatan posyandu. Selanjutnya itu ada faktor penghambat. Yang pertama ada ketimpangan distribusi kader. Yang kedua beberapa balita tidak terdaftar di posyandu, serta ketersediaan listrik dan air bersih. Nah, yang kelima ada ketersediaan dan kemampuan sumber daya puskesmas. Jadi yang pertama itu tenaga medisnya itu 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 4 bidan, tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan, dan tenaga kesehatan lingkungan. Selanjutnya itu sarana pelayanannya itu 1 puskesmas induk, 5 puskeskel, dan 26 posyandu aktif. Logistiknya, imunisasi dan KB itu tersedia secara berkala, serta dana operasional bersumber dari APBD, BOK, dan BLUD. Selanjutnya ada analisis masalah dari sisi pandang masyarakat. Nah, data dari survei Mawas Diri atau SMD dan Community Self-Survey mengindikasikan beberapa hal. Nah, yang pertama itu sebagian masyarakat masih percaya pada dukun beranak, terutama di Kelurahan Batu Putu. Terus kurangnya pemahaman terhadap pentingnya imunisasi lengkap, kepercayaan kepada metode KB itu masih belum merata. Terus juga selanjutnya itu ada tabel survei Mawas Diri. Jadi permasalahan yang ditemukan itu masih ada ibu hamil yang tidak periksa ke tenaga kesehatan, beberapa ibu melahirkan di rumah atau dengan dukun, anak belum lengkap imunisasinya, serta anggota keluarga tidak ikut program KB. Nah, penyebabnya ini bisa dari jarak jauh ke puskesmas, kurangnya kepercayaan kepada tenaga kesehatan, serta tidak tahu jadwal atau lupa kunjungan, dan kurangnya pengetahuan dari masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya ada potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat itu ada kadar aktif, tersedia bidan desa dan fasilitas persalinan, kegiatan posyandu aktif, serta adanya petugas KB dan penyuluhan tersedia. Nah, tindakan yang dapat dilakukan itu kader tuh dapat melakukan kunjungan rumah, penyuluhan tentang persalinan aman, penguatan kadar, dan pencatatan anak yang belum imunisasi, serta kampanye KB modern dan konseling oleh bidan kadar. Selanjutnya ada data umum. Yang pertama data dasar puskesmas. Nama puskesmas adalah Puskesmas Bakung. Alamat Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Nomor registrasi belum tercantum spesifik di profil. Diisi manual dari dokumen SIP atau SK. Karakteristik wilayah kerja terdiri dari 5 kelurahan dengan topografi bervariasi, datar hingga perbukitan. Kemampuan penyelenggaraan menyelenggarakan upaya kesehatan wajib dan pengembangan termasuk KIA, KB, imunisasi, gizi, lingkungan, dan lain-lain. CBR dan AKB tahun 2022 tercatat 2 kasus kematian bayi. CBR tidak dijelaskan rinci, perlu konfirmasi dengan data dinas. Tahun data 2022-2023, jumlah kampung atau desa 5 kelurahan yaitu Bakung, Kuripan, Negeri Olo Gading, Sukarame 2, dan Batu Putu. Dan yang kedua ada data wilayah dan fasilitas. Luas wilayah 1041 HA, jumlah kelurahannya ada 5, fasilitas pendidikan ada TK berjumlah 5, SD dan MI 13, SMP dan MTS 8, SMA dan MA 8. Fasilitas pelayanan kesehatan, Puskesmas Induk 1,
Poskeskel ada 5, bidan praktik mandiri ada 4, posyandu aktif ada 26, dokter praktik umum ada 2, dokter gigi ada 1, laboratorium swasta tidak ada. DPM atau BPM ada di setiap kelurahan. Jarak dan akses rata-rata akses di puskesmas masih terjangkau. Selanjutnya yaitu ada data sumber daya, keterangannya dokter umum 1, dokter gigi 1, perawat dan bidan lebih dari 10 orang, tenaga gizi, pramuka sanitarian, laboratorium ada, non-kesehatan, TU, bendahara, supir, dan lain-lain, ketersediaan obat dan vaksin rutin melalui BOK atau JKN, sarana dan prasarana gedung puskesmas 1 unit seluas 176 meter, ambulans, motor puskesmas keliling, dan poskeskel, pembiayaan sumber dana dari APBD, JKN, dan BOK. Selanjutnya ada data peran serta masyarakat. Jumlah posyandu ada 26. Jumlah kader kesehatan ada di setiap posyandu minimal 5 kader per pos. Dukun bayi masih ditemukan di wilayah Batu Putuk dan Kuripan. Tokoh masyarakat aktif seperti RW, RT, tokoh agama, tokoh adat dilibatkan dalam penyuluhan. Dan yang terakhir ada data wilayah dan fasilitas. Jumlah penduduk total 33.140 jiwa, yaitu laki-lakinya 16.996, perempuannya ada 16.144, sasaran program 2023-nya bayinya 492, balita 2.813, anak prasekolah 2.256, anak usia sekolah 3.089, remaja 20.647, PUS 4.929, ibu hamil atau bumil 620, ibu melahirkan atau bulin 128, ibu menyusui atau busui 585. Usila 1115, lansia 49 sampai 59 tahun 219, lansia 60 sampai 69 tahun 152, lansia lebih dari 70 tahun 228. Berikutnya data wilayah kerja dan fasilitas pelayanan. Yang pertama wilayah kerja puskesmas dengan jumlah 5 kelurahan, yaitu ada Kelurahan Bakung, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Negeri Olok Gading, Kelurahan Sukarame 2, dan Kelurahan Batu Putuk dengan luas wilayah 1000,41 hektar dan total penduduknya ada 33.140 jiwa yang didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 16.996 jiwa dan perempuan 16.144 jiwa. Dan untuk karakteristik wilayahnya sendiri itu beragam dataran rendah, perbukitan, dan daerah pesisir. Baiklah, berikutnya ada tabel perincian fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama ada puskesmas induk, poskelkel, bidan praktik mandiri, dokter praktik umum, dokter gigi praktik, posyandu aktif, dan laboratorium kesehatan swasta. Dan berikutnya ada data kesehatan lingkungan wilayah kerja puskesmas. Yang pertama ada jenis fasilitas lingkungan, ada rumah sehat dengan keterangan mayoritas sudah memenuhi syarat rumah sehat. Yang kedua ada tempat pembuatan makanan atau TPM dengan keterangan terdata dan diawasi rutin oleh petugas sanitarian. Yang ketiga ada tempat umum atau TTU dengan keterangan telah dilakukan pengawasan termasuk sekolah dan pasar. Yang keempat, tempat pembuangan sampah dengan keterangan sebagian besar masyarakat belum memilah sampah. Dan yang kelima, sarana air bersih atau SAB dengan keterangan sudah cukup tersedia, namun masih ada ketergantungan sumur. Lalu yang keenam, jamban keluarga dengan keterangan sudah lebih dari 80% rumah memiliki jamban yang layak. Dan yang ketujuh, saluran pembuangan air limbah atau SPAL dengan keterangan masih banyak SPAL rumah tangga yang belum memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir, sarana air minum dan sanitasi atau program STBM dengan keterangan sosialisasi STBM terus digiatkan. Berikutnya status kesehatan. Yang pertama ada angka kematian dengan indikator kematian bayi, kematian ibu, dan kematian balita. Nah, pada kasus tahun 2022, kematian bayi itu 2 kasus neonatal
sedangkan kematian ibu atau AKI dengan jumlah kasus 0. Kemudian kematian balita, jumlah kasusnya tidak dilaporkan. Berikutnya, yang kedua pola penyakit 10 terbesar berdasarkan kunjungan rawat jalan. Yang pertama ada hipertensi, mialgia, dispepsia, diare, gastritis, dermatitis, infeksi kulit, TB paru, dan kehamilan normal. Berikutnya yang ketiga cakupan program KIA, KB, dan imunisasi. Untuk K1-nya itu lebih dari 95%, K4 lebih dari 90%, dan imunisasi dasar lengkap atau IDL dengan 90,4%. Kemudian untuk KB aktif itu 77%. Baiklah yang keempat, untuk kejadian luar biasa itu yang pertama ada COVID-19 dengan kasus aktif sempat terjadi pada awal tahun 2022 dengan penanganan dilakukan melalui tracing, edukasi 5M, dan vaksinasi. Yang kedua ada demam berdarah atau DBD, tidak dilaporkan sebagai KLB namun tetap ditemukan atau jumlah tidak rinci. Kemudian yang terakhir, peningkatan diare musiman yang terjadi saat musim hujan namun tidak masuk dalam kategori KLB. Oke, selanjutnya bab 3. Tabel prioritas masalah. Prioritas yang masalah yang pertama, rendahnya pemerataan perlindungan daya tahan tubuh anak. Buka kurung keluarga uji hanya 60% dari target 100%. Kegawatannya di sini ada 5. Masalah ini sangat gawat karena imunisasi yang rendah meningkatkan risiko wabah penyakit menular yang berbahaya bagi anak-anak. Keseriusannya di sini ada 4, sangat serius karena kekurangan imunisasi dapat menyebabkan kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Kecenderungannya di sini ada 4, ada potensi besar yang meningkatkan cengkupan imunisasi, program edukasi, dan akses layanan kesehatan. Totalnya di sini 80%, nilai pencapaian 1. Prioritas masalah yang kedua adalah tingginya risiko balita kurus yang belum tertangani PMT. Hanya 2,62% dari target 45%. Tingginya di sini kegawatannya ada 5. Cukup gawat karena balita kurus memiliki risiko tingginya terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Keseriusannya nih ada 4. Masalah ini cukup serius karena dapat berdampak pada tingkat kesehatan masalah secara keseluruhan di masa mendatang. Kecenderungannya di sini ada 3. Pertumbuhannya cukup rendah, tetapi intervensi seperti pemberian makan tambahan dan edukasi gizi dapat membantu memperbaiki kondisi ini. Total 60%, nilai pencapaian 2. Prioritas masalah yang ketiga adalah kurangnya partisipasi dalam peraturan reproduksi keluarga. Belum optimalnya cangkupan penggunaan alat kontrasepsi. Kegawatannya di sini ada 4. Tidak terlalu gawat, tetapi tetap penting untuk mengontrol langkah kelahiran dan mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Keseriusannya di sini ada 3. Masalah ini cukup serius karena dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan kesehatan ibu dan anak. Kecenderungannya di sini ada 4. Pertumbuhannya rendah tetapi dapat ditingkatkan dengan edukasi dan akses layanan kontrasepsi yang lebih baik lagi. Totalnya 48, nilai pencapaian 3. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu fishbone atau diagram tulang ikan. Dalam gambar ini menggambarkan faktor-faktor penyebab belum tercapainya target Universal Child Immunization atau UCI di tingkat kelurahan, yang saat ini baru mencapai 60% dibandingkan target 100%. Diagram ini mengategorikan permasalahan ke dalam 5 faktor utama yaitu environment atau lingkungan, material atau bahan, man atau sumber daya manusia, metode atau metode, dan money atau anggaran.
Selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian masalah dengan prioritas masalah, yaitu akses transportasi sulit di wilayah terpencil dengan akar masalah. Yang pertama, kondisi geografis, yang kedua, minimnya fasilitas transportasi, yang ketiga, kurangnya dukungan pendanaan. Lalu penyebab akar masalah, yang pertama terbatasnya anggaran, yang kedua kebijakan lokal belum mendukung, yang ketiga partisipasi masyarakat rendah. Dengan alternatif pemecahan masalah, yang pertama pengadaan layanan imunisasi keliling dengan mengusulkan kendaraan roda 2 atau 4 khusus petugas imunisasi, misalnya motor vaksin, dengan bekerja sama dengan pemerintah desa atau CSR untuk pinjaman kendaraan. Yang kedua, optimalisasi dana transportasi dengan mengalokasikan dana BOK atau dana tambahan untuk subsidi transportasi. Lalu mencari sponsor atau swasta NGO untuk mendukung biaya operasional. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor dengan mengadakan audiensi dengan Dinas PU atau Perhubungan untuk perbaikan jalan. Lalu meminta dukungan lintas sektor, camat atau kades agar memprioritaskan akses jalan ke posyandu. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan edukasi pentingnya imunisasi, melibatkan tokoh masyarakat atau ulama untuk meyakinkan warga akan manfaat imunisasi. Untuk mendapatkan hasil penyusunan rencana kegiatan atau yang disebut dengan RUK, diperlukan rangkaian kegiatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk penyusunan rencana usulan kegiatan RUK sendiri, yaitu yang pada kegiatan pertama, mengadakan stand promosi edukasi dan pemberian imunisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para ibu dan cakupan imunisasi dasar bagi anak usia di bawah 1 tahun. Dengan sasaran ibu dan anak di bawah 1 tahun, dengan target sasaran 100 bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap, dengan penanggung jawab bidang pelaksana dan kader kesehatan. Untuk sumber dayanya yaitu ada bidan, kader kesehatan, dan tenaga promosi kesehatan. Serta logistiknya itu ada alat suntik, jarum suntik, alkohol, cotton ball, plester, color box, formulir pendaftaran, hand sanitizer, termometer, dan leaflet. Selanjutnya itu ada mitra kerja, yaitu Puskesmas, Kementerian Kesehatan, dan kader kesehatan. Untuk waktu pelaksanaannya itu 1 kali dalam 1 tahun. Untuk kebutuhan anggaran pada kegiatan satu ini yaitu 1.360.000. Indikator kinerja yaitu jumlah bayi dan balita yang menerima imunisasi lengkap, cakupan imunisasi di wilayah, pengurangan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta sumber biayanya itu dari BOK atau APBD. Untuk kegiatan 2 ini yaitu program uji sehati, sosialisasi edukasi hadiah imunisasi terpadu yang memiliki tujuan meningkatkan cakupan imunisasi di kalangan anak-anak usia 0-12 bulan dengan metode sosialisasi, edukasi, dan pemberian hadiah. Untuk sasarannya sendiri yaitu bayi dari usia 0-12 bulan dan ibu bayi. Untuk target sasaran 50 ibu dan bayi. Untuk penanggung jawabnya sendiri yaitu ada bidang pelaksana, sumber dayanya itu ada kader kesehatan dan petugas promkes. Untuk logistiknya itu ada hadiah berupa minyak goreng cup dan tepung 500 gram, poster ukuran A3, dan leaflet. Untuk mitra kerjanya sendiri itu ada Puskesmas dan kader kesehatan. Waktu pelaksanaannya ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan. Untuk kebutuhan anggarannya ini sebesar 1.680.000. Indikator kinerjanya ada peningkatan kemauan ibu yang memiliki anak usia 0-12 bulan untuk datang ke posyandu dalam memberikan imunisasi dasar secara lengkap. Untuk sumber biayanya sendiri itu ada BOK atau APBD. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu pemantauan serta pemeriksaan kesehatan ibu dan anak yang bertujuan untuk mendeteksi dini gangguan kesehatan ibu dan tumbuh kembang pada anak, yang bertujuan untuk menunjang upaya pemerintah dalam menurunkan angka kesakitan ibu dan anak serta meningkatkan status gizi dan kesehatan anak. Untuk sasarannya sendiri itu ibu nipas, bayi dan balita. Target sasarannya itu yaitu 100% masyarakat ibu nipas serta bayi dan balita. Untuk penanggung jawabnya sendiri yaitu bidang pelaksana dan kader kesehatan. Untuk sumber daya itu ada bidan dan kader kesehatan. Untuk logistiknya itu ada tensimeter, stetoskop, timbangan bayi dan dewasa, alat ukur panjang bayi, masker, sarung tangan, antiseptik, safety box, kantong limbah medis, dan vitamin. Untuk mitra kerjanya sendiri yaitu ada Puskesmas, posyandu, dan relawan. Untuk waktu pelaksanaannya itu yaitu 3 kali dalam 1 tahun. Untuk kebutuhan anggarannya ini sebesar 1.300.000. Indikator kinerjanya yaitu jumlah ibu dan anak yang diperiksa, deteksi dini gangguan kesehatan, rujukan ke fasilitas lanjutan jika diperlukan. Untuk sumber biayanya sendiri yaitu dari BOK atau APBD.
Jadi program booth imunisasi dalam Festival Hari Kesehatan Nasional untuk mendukung kegiatan booth imunisasi ini diperlukan berbagai kebutuhan logistik dan sumber daya manusia atau SDM dengan rincian sebagai berikut. Itu ada logistik, alat suntik, 1 box seharga 100.000, jarum suntik 100 pieces seharga 100.000, alkohol swab 1 box 100 pieces seharga 20.000, cotton ball 2 box seharga 30.000, plester 5 lor seharga 35.000, cooler box 2 unit seharga 160.000, print formulir pendaftaran 100 lembar dengan harga 50.000, hand sanitizer 1 pieces seharga 65.000, termometer digital 2 unit seharga 180.000, leaflet 150 lembar seharga 120.000, total kebutuhan logistik mencapai 860.000. Nah, terus sumber daya manusia itu ada bidan 1 orang dengan honor 250.000, kader kesehatan 1 orang tidak dibayar atau diberikan honor 50.000. Tenaga promkes itu 1 orang dengan honor 200.000, total biaya untuk SDM adalah 500.000. Program Uci Sehati atau sosialisasi edukasi hadiah imunisasi terpadu. Untuk mendukung pelaksanaan program Uci Sehati, berikut ada rincian kebutuhan logistik dan sumber daya manusianya. Yang pertama logistik, hadiah berupa minyak goreng, cup, dan tepung 500 gram itu 100 pieces dengan total biaya 1 juta. Poster ukuran A3 10 lembar dengan biaya 100.000, leaflet 100 lembar dengan biaya 80.000, total kebutuhan logistik adalah 1.180.000. Lalu sumber daya manusianya itu ada bidan atau perawat 1 orang dengan honor sebesar 250.000, kader kesehatan 1 orang dengan honor sebesar 50.000, promkes 1 orang dengan honor sebesar 200.000. Jadi total biaya untuk SDM adalah 500.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau tabel RPK untuk upaya kesehatan yaitu UKM esensial. Dengan kegiatan pertama yaitu mengadakan booth atau stand promosi edukasi dan pemberian imunisasi. Tujuan dari kegiatan pertama ini yaitu fokus pada edukasi ibu-ibu tentang imunisasi dan peningkatan cakupan imunisasi dasar anak usia kurang dari 1 tahun. Target cakupan sebesar 100% ibu-ibu dan anak yang mendatangi booth. Dilaksanakan melalui stand yang langsung menyasar ke sasaran dengan promosi edukatif dan layanan imunisasi di tempat. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini yaitu mendukung program nasional peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap untuk balita. Target dicapai dalam waktu 3 bulan, yaitu Mei sampai Juli tahun 2025. Untuk sasaran dari kegiatan pertama ini yaitu ibu dan anak di bawah usia 1 tahun. Target sasarannya, 100 bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Penanggung jawabnya, bidan pelaksana dan kader kesehatan. Untuk volume kegiatan, yaitu jumlah pengunjung yang ditargetkan adalah 100 orang, dan jumlah tenaga kesehatan yang terlibat sebanyak 5 orang. Jadwal kegiatan yaitu tanggal 30 Mei tahun 2025 pukul 8 sampai 12 siang. Rincian pelaksanaannya dimulai dari registrasi peserta, pemeriksaan kesehatan ibu yang meliputi tekanan darah dan berat badan, pemeriksaan kesehatan anak yang meliputi imunisasi dan pertumbuhan, konseling kesehatan bagi ibu, penyampaian hasil pemeriksaan dan rekomendasi, penyediaan materi edukasi sebanyak 200 lembar, dengan lokasi pelaksanaan di balai desa, dan biaya sebesar Rp1.360.000. Selanjutnya, untuk kegiatan kedua yaitu program Uci Sehati atau sosialisasi, edukasi, dan hadiah. Tujuan dari kegiatan kedua ini yaitu fokus pada peningkatan cakupan imunisasi anak 0-12 bulan dengan metode sosialisasi, edukasi, dan pemberian hadiah. Target cakupan sebesar 100% di wilayah program. Program ini menggabungkan edukasi dan insentif sehingga realistis meningkatkan motivasi orang tua. Sesuai dengan tujuan nasional untuk mencapai UCI di tingkat desa atau kelurahan, dilaksanakan dalam 3 kali dalam setahun, yaitu Mei sampai Desember tahun 2025. Nah, sasarannya yaitu bagi usia 0-12 bulan dan ibu. Target sasarannya 50 ibu dan bayi. Penanggung jawabnya bidan pelaksana, dengan volume kegiatan yaitu jumlah peserta yang ditargetkan adalah 100 orang, jumlah materi sosialisasi yang disediakan adalah 200 lembar, dan jumlah hadiah untuk peserta adalah 100 paket. Nah, untuk jadwal kegiatan kedua ini yaitu tanggal 15 Mei tahun 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Rincian dari pelaksanaan kegiatan kedua ini yaitu pembukaan acara oleh Kepala Puskesmas, presentasi tentang pentingnya imunisasi, pembagian materi edukasi kepada peserta, pembagian hadiah untuk peserta yang aktif, dan terakhir penutupan dan evaluasi kegiatan. Lokasi pelaksanaannya di Balai Desa dengan biaya sebesar Rp1.680.000.
Lanjut kegiatan ketiga, yaitu pemantauan dan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Tujuan dari kegiatan ketiga ini yaitu fokus pada pemantauan dan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak untuk deteksi dini masalah kesehatan. Targetnya minimal 80% dari populasi sasaran tercapainya program ini, dilakukan dengan kunjungan rutin, posyandu, dan kolaborasi tenaga kesehatan yang tersedia. Menunjang upaya pemerintah dalam menurunkan angka kesakitan ibu dan anak, serta meningkatkan status gizi dan kesehatan anak. Pelaksanaannya selama 3 kali dalam setahun, yaitu dari bulan Mei sampai Desember tahun 2025. Nah, untuk sasaran kegiatan ketiga ini yaitu ibu nifas, bayi, dan balita. Target sasarannya 100% ibu nifas serta bayi dan balita. Penanggung jawabnya, bidan pelaksana dan kader kesehatan. Volume kegiatan dari kegiatan ketiga ini yaitu jumlah ibu dan anak yang ditargetkan adalah 100, jumlah tenaga kesehatan yang terlibat adalah 4 orang, dan jumlah alat pemeriksaan yang disediakan adalah 10 set. Nah, jadwal dari kegiatan ketiga ini yaitu tanggal 30 Mei tahun 2025 dari pukul 8 sampai 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk rencana pelaksanaannya dimulai dari registrasi peserta, pemeriksaan kesehatan ibu yang meliputi tekanan darah dan berat badan, pemeriksaan kesehatan anak yang meliputi imunisasi dan pertumbuhan, konseling kesehatan bagi ibu, penyampaian hasil pemeriksaan dan rekomendasi, dengan lokasi pelaksanaan di rumah warga. Biayanya yaitu sebesar Rp1.300.000. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Kegiatan pertama, mengadakan booth stand promosi, edukasi, dan pemberian imunisasi. Yang pertama, tujuan dari monitoring, yaitu mengetahui efektivitas booth dalam peningkatan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi. Yang kedua, target atau kelompok sasaran, yaitu ibu dan anak di bawah 1 tahun. Yang ketiga, perencanaan kerja, menyiapkan materi edukasi dan alur kegiatan di booth. Yang keempat, kriteria monitoring dan evaluasi, yaitu yang dibagi menjadi 3, jumlah pengunjung yang datang, jumlah materi edukasi yang dibagikan, dan jumlah anak yang mendapatkan imunisasi. Yang kelima, kumpulkan data, yaitu data jumlah pengunjung dan anak yang diimunisasi dicatat selama acara. Yang keenam, analisa data, yaitu bandingkan jumlah pengunjung dengan target yang ditetapkan. Dan yang ketujuh, kesimpulan dan rekomendasi, tulis laporan mengenai pencapaian rekomendasi untuk acara selanjutnya. Yang selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, tingkat kinerja, menilai seberapa banyak pengunjung yang mendapatkan informasi dan imunisasi. Yang kedua, tingkat efisiensi, menghitung biaya per pengunjung dan per anak yang diimunisasi. Yang ketiga, tingkat keluaran, mengukur kualitas materi edukasi yang disampaikan. Yang keempat, dampak kebijakan, menilai dampak booth terhadap peningkatan kesadaran imunisasi di masyarakat. Yang kelima, penyimpangan, mengidentifikasi jika ada perbedaan antara target pengunjung dan yang tercapai. Dan yang terakhir, masukan untuk kebijakan mendatang, yaitu memberikan rekomendasi untuk perbaikan booth di acara selanjutnya. Selanjutnya, kegiatan kedua, program Uci Sehati, sosialisasi edukasi, hadiah imunisasi terpadu. Monitoring. Yang pertama, tujuan dari monitoring yaitu mengetahui sejauh mana program meningkatkan cakupan imunisasi di kalangan anak-anak. Yang kedua, target atau kelompok sasaran yaitu bayi usia 0-12 bulan dan ibu. Yang ketiga, perencanaan kerja, yaitu menyusun rencana sosialisasi dan distribusi hadiah. Yang keempat, kriteria monitoring dan evaluasi, yaitu jumlah peserta yang hadir, jumlah anak yang diimunisasi setelah program. Yang kelima, kumpulkan data kehadiran dan anak yang mendapatkan imunisasi dicatat. Yang keenam, analisis data, bandingkan jumlah anak yang imunisasi dengan target yang ditetapkan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Tulis laporan tentang hasil program dan saran untuk perbaikan. Selanjutnya, untuk evaluasi. Yang pertama, tingkat kinerja, yaitu menilai efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Yang kedua, tingkat efisiensi, mengatur biaya per peserta dan per anak yang diimunisasi. Yang ketiga, yaitu tingkat keluaran, mengukur jumlah hadiah yang diberikan. Yang keempat, yaitu dampak kebijakan, menilai dampak program terhadap kesadaran orang tua tentang imunisasi. Yang kelima, penyimpangan, mengidentifikasi jika ada perbedaan antara target peserta dan yang hadir. Yang keenam, masukan untuk kebijakan mendatang, memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan program di masa depan. Dan yang terakhir, kegiatan ketiga, yaitu pemantauan serta pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Yang pertama, monitoring, yaitu tujuan dari monitoring ini mengetahui efektivitas program dalam mendeteksi dini masalah kesehatan ibu dan anak, terkhusus mengetahui jumlah anak yang berusia sampai 1 tahun namun belum mendapatkan imunisasi yang lengkap. Yang kedua, target atau kelompok sasarannya yaitu ibu nifas, bayi, dan balita. Yang ketiga, perencanaan kerja, yaitu menyusun jadwal pemeriksaan dan alur kegiatan.
Yang keempat, kriteria monitoring dan evaluasi, yaitu jumlah ibu dan anak yang diperiksa dan jumlah rujukan yang ke fasilitas kesehatan jika diperlukan. Yang kelima, kumpulkan data. Data pemeriksaan dan rujukan dicatat selama kegiatan. Yang keenam, analisis data. Bandingkan jumlah pemeriksaan dengan target yang ditetapkan. Yang ketujuh, kesimpulan dan rekomendasi, yaitu tulis laporan mengenai pencapaian dan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi di tingkat kinerja, yaitu menilai seberapa efektif pemeriksaan dalam mendeteksi masalah kesehatan. Yang kedua, tingkat efisiensi, yaitu menghitung biaya per pemeriksaan. Yang ketiga, tingkat keluaran, yaitu mengukur jumlah ibu dan anak yang diperiksa. Yang keempat, dampak kebijakan, yaitu menilai dampak program terhadap kesehatan ibu dan anak. Yang kelima, penyimpangan, yaitu mengidentifikasi jika ada perbedaan antara target pemeriksaan dan yang tercapai. Dan yang terakhir, masukan untuk kebijakan mendatang, memberikan rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan. Kegiatan aktualisasi mengadakan booth stand promosi edukasi dan pemberian imunisasi meliputi beberapa tahapan. Yang pertama itu ada bimbingan awal dengan mentor dan bidan pelaksana dilakukan pada tanggal 1 sampai 2 Mei. Kemudian ada penyusunan booth dan alur kegiatan berlangsung dari tanggal 3 sampai 4 Mei. Kemudian ada koordinasi tim kader dan relawan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei. Kemudian ada penyusunan materi edukasi dan leaflet dijadwalkan pada tanggal 6 sampai 7 Mei. Kemudian ada koordinasi alat imunisasi dan kesehatan berlangsung pada tanggal 8 Mei. Kemudian ada pembuatan daftar target peserta dilaksanakan pada tanggal 9 Mei. Kemudian ada penyebaran undangan dan promosi berlangsung dari tanggal 10 sampai 14 Mei. Kemudian ada finalisasi perlengkapan dan lokasi dijadwalkan pada tanggal 15 sampai tanggal 18 Mei. Kemudian ada gladi resik atau simulasi alur kegiatan dilakukan pada tanggal 28 Mei. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan booth imunisasi dilaksanakan pada tanggal 30 Mei. Kemudian ada pengumpulan data hasil kegiatan dijadwalkan juga pada tanggal 30 Mei. Kemudian ada evaluasi internal dan feedback peserta dilakukan pada tanggal 1 Mei. Kemudian ada penyusunan laporan dan dokumentasi dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Mei. Kemudian pada bulan Agustus, kegiatan aktualisasi kegiatan 2 program Uci Sehati atau sosialisasi edukasi hadiah imunisasi terpadu. Pertama itu ada koordinasi dengan puskesmas dan perangkat desa dimulai dari tanggal 2 dan 3 Agustus. Yang kedua itu identifikasi balita sasaran Uci berlangsung pada tanggal 4 dan 5 Agustus. Kemudian ada persiapan alat dan media edukasi dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Agustus. Kemudian ada pembuatan leaflet dan bahan komunikasi dijadwalkan pada tanggal 8 sampai 9 Agustus. Kemudian ada pelatihan kader untuk promosi UCI berlangsung dari tanggal 10 hingga 11 Agustus. Kemudian ada penyebaran informasi pada masyarakat dilakukan dari tanggal 12 hingga tanggal 15 Agustus. Kemudian ada pelaksanaan kunjungan UCI dan pembuatan dan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Agustus. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan cangkupan dilakukan pada tanggal 20 dan 21 Agustus. Kemudian ada evaluasi kegiatan UCI bersama tim dilakukan pada tanggal 22 dan 23 Agustus. Oke, selanjutnya susunan tanggal kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pada bulan November. Kegiatan aktualisasi untuk kegiatan 3, pemantauan serta pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Yang pertama itu ada koordinasi dengan bidan desa dan kada dimulai dari tanggal 2 dan 3 November. Yang kedua itu identifikasi ibu hamil dan balita sasaran dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 November. Yang ketiga itu pembuatan materi edukasi kesehatan ibu dan anak berlangsung pada tanggal 6 dan 7 November. Yang keempat itu ada penyusunan jadwal pemeriksaan dilakukan pada tanggal 8 dan 9 November. Yang kelima itu persiapan alat kesehatan dan logistik dijadwalkan pada tanggal 10 dan 11 November. Yang keenam itu ada sosialisasi kepada masyarakat berlangsung dari tanggal 11 hingga tanggal 14 November. Yang ketujuh itu ada pelaksanaan dan pemeriksaan kesehatan dilakukan mulai dari tanggal 15 hingga 17 November. Yang ke-8 itu ada pencatatan hasil pemeriksaan berlangsung pada tanggal 18 dan 19 November. Yang ke-9 adalah tindak lanjut dan rujukan jika diperlukan dijadwalkan
pada tanggal 20, 21, dan 28 November. Yang 10 itu ada evaluasi kegiatan dan pelaporan dilakukan bertahap pada tanggal 22, 23, dan 30 November.